setiap hari ayam kalau mau berangkat ke sekolah itu tidak makan, otomatis lapar dan lain-lain. Akhirnya tetangga-tangga yang ngasih makan, sehingga akhirnya ayah drop tidak sekolah. Tuhan itu ingin membuat kamu lebih dewasa dengan untuk sementara menunda keberhasilanmu. Ayah, apa kabar Ayah? Alhamdulillah, siap. Yang perlu Ayah gimana, sehat? Alhamdulillah. Nikmat mana yang didustakan? Tidak ada. Full. Karena kerjaanku di luar kota, jadi ketemu Ayah itu cuman seminggu sekali. Itu pun aja kalau pas libur. Jadi jarang banget kan ngobrol. Terus masalah? Ada masalah? Kan di Indonesia kan mayoritas anak SD, SMP, SMA itu masih banyak yang putus pendidikan demi kepentingan tertentu. Kebanyakan sih cari uang. Kayak ada yang putus sekolah gara-gara bantu ibunya kerja atau ayahnya kerja demi ngebutuhin ekonomi keluarga juga. Kan ada kan di balik itu semua kan emang ada efek sosial. Banyak tuh mayoritas orang Indonesia ya, dari anaknya sendiri yang kelas masih umur pendidikan kelas 6 lah atau SMP SMA, itu dia lebih nyaman cari uang daripada ngelanjutin pendidikan. Karena kebetulan ayah sebagai pelakunya sendiri pernah mengalami seperti itu. Tidak ada anak kecil yang nyaman, yang enjoy mencari uang daripada seperti temannya sekolah. Kodrat seorang anak dan di dunia anak-anak itu ingin menikmati. Otomatis kalau menikmati posisi kita di bawah. Karena menikmati berarti ada sang pemberi, dalam hari ini konteksnya orang tua. Itu kodrat anak ingin sekolah dan lain-lain. Jadi tidak ada seorang anak dimanapun bahkan di dunia yang lebih senang dia bekerja. Tidak ada. Nah, kenapa itu terjadi? Karena suatu keadaan yang memang dia harus lalui, tidak bisa dihindari. Karena memang sudah tulisan dari sananya sehingga dia harus bekerja membantu orang tua. Contoh ayah sendiri ketika itu bekerja jualan es di pom bensin yang untuk memenuhi kebutuhan ayah sendiri. Sehingga dari habis sekolah ambil pulang es. Sekolah berarti? Pulang sekolah. Itu kelas berapa ya? Itu sudah mulai SMP gak sih? Ayah pernah cerita dulu katanya SMP. SMP betul. Kan? Karena kelas 6 sudah ditinggal orang tua, tinggal pindah tempat. Sehingga ayah mencari uang sendiri. Ikut tante, bule. Ada kenikmatan memang anak yang cari uang sendiri mempunyai uang yang lebih daripada teman-teman yang di luar sana. Tapi ketika kita mencari uang, lihat teman-teman belajar, pergi sekolah di antar orang tuanya, enjoy-nya, itu hati kita terketuk. Bahkan bisa nangis. Tapi tangisan segera kering karena dipaksa keadaan harus bekerja. Intinya yang saya garis bawah, tidak ada anak di dunia manapun yang kecil lebih senang mencari cuan, lebih senang mencari uang daripada menikmati kekanak-kanaknya, dalam hal ini sekolah dan lain-lain. Pas main di alun-alun daerah Kauman kan itu dekat sama daerah Balong Cangkring tuh. Nah itu aku ketemu anak ngamen ya. Lah anak ngamennya itu dari desa Balong Cangkring itu
Kan terkenal Balong Cangkring kan ya gitulah, Minus. tempatnya minus lah. Tak tanyain, Dik kelas berapa, emang tak kasih uang kan, tak kasih uang, terus tak ajak ngobrol, tak tanyain. Ada yang SMP, ada yang SD, malah ada yang SD, tapi ya SD kelas 6. Terus banyak sih gitu sih. Kalau SMA jarang, mungkin SMA masih kelas 1 gitu. Terus aku tanyain, selain ngamen apa kesibukannya? Sekolah mas. Terus pulang sekolah ya kadang ganti baju dulu, ngamen, kadang ke pasar. Ke pasar itu ada yang bantuin orang-orang itu loh, nurunin, sama ada yang minta buah-buah bekas ya, yang udah nggak laku, itu dia ambil buat makan katanya. Itu apakah Real atau enggak? enggak? Apa yang dimaksud ayah itu kan kita ngelihatnya jadi kok mereka happy ya ngelakuin hal kayak gitu, atau emang karena terlatih sama keadaan jadi Oke. Itulah uniknya sistem tubuh yang Tuhan kasihkan kepada kita. Ketika anak kecil yang belum waktunya dibebani oleh karena keadaan, dia hebatnya itu ikhlas. Karena pola pikirnya mendasar, tidak terlalu banyak pertimbangan. Coba lebih besar sedikit, waduh gengsi lah, golek ketemu teman saya bagaimana lah. Iya. Wah, nanti saya kurang, yang cewek kurang cantik, yang cowok kurang, seperti itulah. Tapi anak kecil enggak. Sehingga dengan enjoynya dia sampai bergurau, ngamen dan lain-lain. Karena di beban pikirannya tidak ada keterpaksaan. Nah, ini yang harus kita jalan tanpa dia sadari, tapi yang jadi masalah tanpa dia sadari. Itulah karunia Tuhan yang memang harus menjadi pelajaran kita. Kita sebelumnya, makanya saya pernah ngomong ke adik kamu, ketika kamu sudah berada di posisi paling atas menurut kamu, segeralah menjadi anak kecil kembali lagi. Enjoy anak kecil itu. Sehingga orang lain melihat, wah kok enak ya. Padahal, tapi ketika sudah besar, kenapa yang tetap pada waktu itu sudah besar? Karena terlatih dari yang kecil lagi. Dari dini. Betul. Ya, tapi seandainya ada anak yang sudah SMA seperti itu, dia tidak bisa se-enjoy anak kecil tadi untuk memutuskan ngamen atau dana. Banyak pertimbangan sekali. Tapi kalau anak kecil langsung tidak ada pertimbangan, bla bla bla, oke. Hanya kadang sebagai anak kecil kepingin masa kecil seindah bersama teman-teman yang lainnya. Kadang sekilas itu aja, dia akan terlupakan ketika capek langsung tidur. Besok ritual lagi. Ritual apa ya? Sekolah, terus cari uang. Bahkan dengan bangga dia cari uang karena tidak terbebani hidupnya, itu enak. Tapi kadang ada yang sampai ngorbanin sekolahnya loh. Soalnya kan itulah kebijaksanaan orang tua, sebetulnya harus bijaksana. Oke, kamu bantu kerja keuangan ekonomi keluarga, tapi harus jam sekian pulang. Karena tadi awalnya dia tuh anak kecil, disuruh apapun ya. Iya, dia di sini tidak ada program yang aneh-aneh. Makanya anak kecil seperti kertas yang nulis orang tuanya, merah hitam hijau putihnya orang tua. Tetap harus dikendalikan oleh orang tua. Orang tua mungkin nyadari oke, ekonomi memang kurang sehingga dibantu anak, tapi kewajiban orang tua jangan dibebankan, dalam arti kewajiban orang tua mendidik harus tetap dilakukan. Oke, kamu kerja cari uang ngamen dan lain-lain, tapi jam sekian harus pulang, itu harus tetap. Kalau tidak itu kasihan anak kecilnya. Dia akhirnya menulis buku catatannya sendiri. Karena fungsinya orang tua diambil juga. Jadi nulis kepribadiannya sendiri ya. Dia. Tapi jikalau alam yang mendukung, anak ini menjadi lebih hebat. Karena begitu mandirinya, dia mengatur dirinya sendiri.
tanpa bantuan siapapun. Apakah ada anak seperti itu? Ada. Tapi ada negatifnya loh yang. Aku pernah baca di suatu artikel. Itu namanya sistem didikan apa gitu loh. Jadi ada beberapa negara yang emang didik anaknya itu ngasih tanggung jawab lebih. Kamu makan sendiri, jadi di rumah itu udah disuapin bahan-bahannya. Kamu pengen makan apa, terserah silakan. Tapi belajarlah masak. Dimulai dari hal yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, negatifnya anak kalau didikannya kayak gitu ya, dia itu merasa bisa apa saja. Ketika udah di atas, itu dia sulit diatur. Soalnya dia udah merasa aku lu bisa A, aku lu bisa B, aku lu bisa C. Sebaliknya, kalau dituntut ABC yang pokoknya dikit-dikit orang tua, emang bener nurut. Saking nurutnya, hal yang kecil untuk dia putusin sendiri, dia minta bantuan orang lain. Dia tuh suka membangkang. Itu cerita atau fakta? Fakta. Karena saya juga punya fakta. Fakta. Anak teman saya itu karena dia orang tuanya pemabuk, sehingga waktu ayah berkunjung ke rumahnya, ternyata anak ini mulai kecil seperti saya sampaikan tadi, dikasih bukan kebebasan, sedikit tanggung jawab. Anak sekecil itu waktu itu sudah masih SD, dia sudah bisa menjamu ayah dengan kopi dan segala-galanya. Artinya dia harus masak air dulu buat kopi, bla bla bla. Justru ketika anaknya tadi ngasih ayah kopi, orang tuanya kaget, loh, tapi dipendam. Mungkin tak sungkan karena ada. Iya. Dia akhirnya tanya, loh, kenapa si Putri kok sudah kamu pasrai masak air untuk buat kopi dan lain-lain? Jawabannya ibunya sudah dari dulu. Artinya tetap si anak memorinya akan nangkap, bukan membangkang, bahwa kebisaannya dia itu karena didikan orang tua. Itu apa ya, lebih banyak wawasan daripada orang yang lebih tua darinya, ya kan? Nah, mungkin karena itu ketika dibilangin orang, dia tuh tahu yang lebih baik buat dirinya. Makanya kadang dia tuh diam. Tapi yang salah kan kadang ada yang berontak sampai bilang, apa sih, kamu bukan orang tuaku kok ngatur-ngatur aku. Semua tergantung lingkungan, termasuk orang tua. Karena apa? Ayah sendiri itu tidak ada yang mengarahkan dulu. Mulai kelas 5 SD sampai pernah ayah berhenti sekolah gara-gara tidak ada yang membiayai. Segitunya. Jadi waktu itu sudah masuk SMP, setiap hari ayah kalau mau berangkat ke sekolah itu tidak makan, otomatis lapar dan lain-lain. Akhirnya tetangga-tangga yang ngasih makan, sehingga akhirnya ayah drop tidak sekolah. Itu tetap di dalam benak ayah itu memang ada rasa berontak ke orang tua. Kamu bukan orang tua aku, bla bla. Itu dalam masa-masa pencarian jati diri juga. Tapi alhamdulillah setelah lebih dewasa, didewasakan keadaan. Nah ini yang sulit kan, dia merasa didewasakan keadaan. Ayah memahami bahwa ini perjalanan hidup memang harus dilalui, tidak bisa dihindari. Oke lah, akhirnya bisa menerima. Bahkan sampai saat ini kamu sendiri membuktikan bahwa orang tua ayah kepada ayah lebih sering, lebih keterbukaan, ngomong A, B, C, lebih terbuka kepada ayah daripada ke orang lainnya. Artinya tetap orang tua itu ada peran, tapi lingkungan juga menentukan. Siapapun yang tanpa bimbingan orang tua, dia berada dalam lingkungan yang kurang baik bagi anak, pasti hasilnya juga terekam. Karena anak sifatnya tadi, kodratnya alam itu menerima.
apapun menerima dengan enjoynya, menikmati. Jadi ya tetap kalau ngomong negatif positif pasti ada, semua pun pasti ada. Semua, walaupun hal yang kelihatannya positif, bagus betul. Pun di jamaah pengajian pasti ada oknum, di takmir masjid pun pasti ada oknum, di dalam pesantren pun pasti ada oknum. Karena apa? Energi ya seperti itu. Energi itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dihancurkan, cuma bisa pindah tempat. Itu sistem keseimbangan alam. Bagaimana kita dewasanya diri kita memahami suatu masalah, itu aja. Kan menurut pandangan awam nih, anak-anak yang masih masa-masa pendidikan itu ngamen kan kayak negatif banget gitu loh ya. Sedangkan orang-orang yang anggap gitu kan nggak tahu latar belakangnya dia ngamen itu karena apa ya. Biasanya gini, orang yang menganggap anak ngamen masih kecil itu negatif dan lain-lain, biasanya dia kehidupannya dia tercukupi kebanyakan, terus dia rasa sensitif ke orang lain nggak ada, kurang tajam. Dari dulu ketika ayah melihat seperti itu, melihat anak ngamen, melihat orang yang jualan sapu dibawa kemana-mana, melihat orang jualan almari dipikul kemana-mana, yang bisa ayah lakukan hanya mendoakan semoga dia dikasih kesehatan dan rezeki, karena ayah bantu tidak bisa. Itu hal yang remeh tapi sangat membentuk kepribadian. Hal yang remeh hanya mendoakan, tapi itu membentuk kepribadian bahwa kita masih ada rasa dengan yang lain, masih ada kepedulian walaupun hanya berdoa. Itu sih emang dari apa, bentuk simpati menjadi respect. Karena banyak banget orang yang cuman simpati ya, kayak ngelihat orang yang kesusahan gitu, cuman di hati bilang kasihan yo gini-gini, cuman nggak ada respect, nggak ada gerakan dia, nggak ada tindakan gitu. Masih lumayan daripada tidak sama sekali. Tapi itu udah ya, namanya manusia kan punya sisi perikemanusiaan. Itu sedikit banyaknya pastilah punya merasa kayak ya kasihan jauh. Ada yang diungkapin, ada yang enggak. Cuman berhenti sampai omongan doang itu. Jadi setidaknya respect dialah mendoakan, ataupun ada cara lain melihat pengemis atau orang yang ngambilin sampah di jalan. Ada yang respectnya ngasih uang, ada yang ngasih makan, ya kan. Nah kalau nggak bisa gitu ya kayak ayat tadi, doain. Jadi nggak cuman. Makanya semua terpengaruh dengan lingkungan dan pendidikan keluarga. Paling hebat pendidikan keluarga, karena dia merekam semua yang ada di keluarganya mereka. Jadi pendidikan formal nggak penting? Penting untuk menambah. Pendidikan keluarga adalah dasar. Sepandai apapun di luar, kalau di rumahnya tidak ada pendidikan, itu tadi akhirnya egonya lebih tinggi, sensitif sosialnya tidak ada, sentuhan agamanya kurang. Bagaimana dia menjadi seorang yang bijaksana? Dalam kehidupannya saja kata bijaksana kan jauh. Harus bijak sini dulu. Dimulai dari mana? Dari kita dan keluarga. Ketika dia masuk di rumahnya merasa itu surganya, merasa itu tempat yang baik untuk bercurhat daripada di luar, berarti anak itu jadi. Pastikan dia jadi. Jadi maksudnya bisa mensiasati kehidupan dengan lingkungan dan keadaan yang terjadi sewaktu-waktu yang bisa berubah karena oleh sistem alam. Tidak ada orang yang selalu di posisi enak terus, tidak ada orang yang selalu di posisi di bawah terus, tidak ada. Cuma ketika kita di atas, kita harus ingat yang di bawah. Ketika kita di bawah harus kuat dan berusaha secepatnya ke atas, itu aja. Hukum alam di situ jalan. Ketika kita banyak membantu dan memudahkan orang lain, pasti kita dimudahkan yang Maha Kuasa. Tetap kembali pendidikan di keluarga yang paling penting. Seorang pemimpin jika dia bisa memimpin keluarganya, pasti di luar bisa memimpin untuk orang banyak. Iya sih. Soalnya kadang pendidikan yang formal itu kan, bayangin lah ya, satu guru ngajar 40 orang atau 20 orang, itu pasti enggak dari hati ke hati. Sedangkan kalau pendidikan di dalam keluarga kan bisa tuh, bisa dari hati ke hati tuh.
emang sih kita juga mau nyalain siapapun juga nggak bisa ya. Cuma Kemiskinan di Indonesia itu udah kayak nenek moyang lah, harus dari akarnya dulu dijabut baru tumbuh atasnya itu baru hilang kan. Tapi emang kalau dibilang nggak ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin loh, ya kan? Dulu tuh aku juga punya temen ya, kakak kelasku dulu SD malah. Itu dia kan yatim piatu. Akhirnya dia hidup di apa tuh penampungan yatim piatu tuh? panti asuhan. Panti yatim piatu. Sepulang sekolah itu dia tuh kerja di bengkel cuci motor. Jadi sepulang sekolah dia kerja di bengkel cuci motor. Dan ada sih yang sedikit menghalalkan segala cara. Dia itu pintar main sepak bola, ya kan? Lah, ketika tanding sama sekolah lain itu mesti taruhan. Jadi yang menang dapat uang segini dari uangnya yang si kalah itu tadi. Iya ya. Yang SMA itu jualan ya kan? Jualan ke sekolah bawa jajan-jajanan itu. Itu emang dari jiwa loh ya kalau nggak dimulai. Perlu kesadaran juga loh. Makanya orang tua itu sistemnya seperti orang yang bermain layang-layang. Orang tua pun meraba-raba. Anak ini lebih cenderung ke mana? Nggak ada yang anak semuanya bisa, nggak ada. Nggak ada yang semua pandai dalam semua bidang, nggak ada. Ketika kamu jualan, bukannya ayah malu dan lain-lain, enggak, kenyataannya ayah kan mampu waktu itu. Iya. Kenapa dibiarkan? Ya ayah satu sisi ingin oke lah kamu silakan jualan, biar tahu bagaimana caranya mencari uang yang halal itu sulit. Kedua, biar tahu bahwa capai cita-cita itu tidak semudah membalikkan tangan. Kamu ingin sesuatu otomatis harus menabung dulu dari uang hasil jajan yang mungkin tidak seberapa, sehingga ayah membiarkan. Dan ketiga, dalam hati ayah itu berpikir, apakah kamu memang lebih dominan di perdagangan atau jual beli? Itu yang terakhir, karena semua orang tua hanya meraba di sisi mana anaknya itu lebih cenderung dan lebih menguasai bidang itu, bidang tertentu. Makanya bidang itu dalam tanda mungkin tadi jualan, dagang. Karena ada juga anak yang usaha lah, sampai berkorban ingin latihan drama, ada yang latihan nyanyi yang orang tuanya melarang, tapi kan dia tetap berontak karena orang tua tidak memahami bahwa itu kebutuhan anak yang memang mungkin jadi talenta kan tidak harus bermusik dan lain-lain, kan enggak. Talenta segala jenis talenta kan kemampuan, dimana kemampuan anaknya itu yang menjadi PR dari orang tua, berusaha ikut mencari sehingga anak tadi bisa menemukan talentanya sendiri. Tanpa dukungan lingkungan dalam arti orang tua dan sekitarnya, ya sulit anak itu menemukan talentanya sendiri. Bahkan mungkin ketemu tapi dia tidak mengekspor karena tidak ada dukungan. Untuk itu, antara ngelanjutin pendidikan atau mencari cuan, itu finalnya ada di pendidikan SMA kelas 1, 2, 3. Kenapa aku bilang itu? Itu emang masa-masa krusial ya. Kita mau nggak mau harus mikirin setelah lulus mau kemana. Terutama kelas 3 cari uang kah, atau lanjut kuliah kah, jadi mahasiswa kah, atau jadi buruh, ya kan? Nah, kalau aku dari dulu kan aku nggak pernah tertarik tuh sama yang namanya kuliah, ya kan? Makanya kebukti pas aku SMA kelas 1 pun udah jualan kan, udah wirausaha sendiri kan. Di balik itu juga aku usaha apa, aku juga pernah nyoba
jualan baju, bikin-bikin sendiri gitu kan. Cuman kelemahanku tuh dulu tuh kurang apa ya, kurang greget gitu. Kenapa aku bilang kurang greget? Sekarang teman-temanku yang pada jalan itu sampai sekarang udah jadi mata pencarian loh. Nah, aku boleh mikir gini, semisal deh dulu itu aku lanjutin, aku tekunin walaupun setahun 2 tahun perjalanan itu belum dapat esen ya, belum dapat laba atau apapun itu. Cuman kalau tahun yang sekarang ini mungkin udah dapet, dan aku udah nggak kerja ikut-ikutan orang lagi. Itu hanyalah sistem alam yang tidak bisa kamu hindari. Mungkin Tuhan itu ingin membuat kamu lebih dewasa dengan untuk sementara menunda keberhasilanmu. Makanya ada kata-kata kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi tanpa kamu sadari mungkin Tuhan itu ingin mencetak kamu betul-betul ketika di atas bidang kamu sendiri betul-betul sudah kuat. Dengan cara apa? Kamu digagalkan dulu pada waktu itu, tidak bisa maksimal, tapi akhirnya kamu dapat poin sendiri. Oh, ternyata harus ada continue, harus totalitas, harus ada. Itu seperti itu kan tidak ada di dalam buku teori. Teori ada, prakteknya kan kamu langsung mendapatkan prakteknya tanpa teori. Ya, kita sikapi alhamdulillah itu aja. Sehingga kamu sekarang bisa, oh, saya harus betul-betul maksimal di bidang ini. Karena apa? Ternyata tetap karena ketekunan, keuletan di satu bidang ini, tetap ujung-ujungnya bisa menghasilkan cuan. Itu aja. Menyesal oke, masa lalu. Ibarat masa lalu kalau ayam memberi analogi gambaran kan,